Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Bagaimana rasanya jika rumah yang selama ini kamu bangun dengan penuh cinta justru menjadi tempat pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupmu? Aku tak pernah menyangka pria yang kuanggap suami terbaik ternyata tega mempermalukanku di rumahku sendiri. Semua bermula saat aku memergoki pembantuku bermesraan dengan suamiku di dapur rumahku sendiri. Tapi yang paling menghancurkan bukan hanya perselingkuhan itu, melainkan saat suamiku justru meludahiku dan berkata bahwa aku tidak bisa memasak seenak pembantu itu. Di detik itulah hatiku benar-benar hancur. Namun aku memilih tidak menangis terlalu lama. Aku langsung menceraikan suamiku tak tahu diri itu dan mengusir mereka berdua dari rumahku. Dan sejak hari itu kehidupan mereka perlahan berubah menjadi penuh penderitaan dan kemiskinan. Bagaimana akhir dari kehidupan mereka? Apakah penyesalan datang terlambat? Dan mampukah aku bangkit setelah dihancurkan oleh orang yang paling kupercaya? Simak kisah selengkapnya sampai akhir dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Kisah LA Official. Dan agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah drama rumah tangga penuh pelajaran lainnya. Yuk kita mulai ceritanya. Suamiku meludahiku saat aku caci maki pembantuku yang ketahuan bermesraan di dapur rumahku dengan suamiku. Katanya aku tidak bisa memasak seenak pembantu itu. Langsung ku ceraikan suami tak tahu diri itu dan ku usir mereka dari rumahku hingga hidup miskin. Kehidupan yang tampak sempurna. Kayla Prameswari berdiri di balkon rumah megahnya sambil memandangi halaman depan yang luas dan tertata rapi. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya yang cantik, sementara secangkir kopi hangat berada di tangannya. Dari luar, hidupnya tampak seperti kehidupan impian banyak orang. Rumah 2 lantai itu berdiri megah di kawasan elit kota. Mobil mewah terparkir rapi di garasi. Semua kebutuhan hidup tersedia tanpa kekurangan sedikit pun. Banyak teman Kayla yang iri melihat kehidupannya bersama Raka Pratama, suaminya yang tampan dan sukses dalam pekerjaan. Setiap kali menghadiri acara bersama, mereka selalu terlihat seperti pasangan sempurna. Raka pandai bersikap manis di depan orang lain. Ia sering menggandeng tangan Kayla sambil tersenyum hangat seolah rumah tangga mereka dipenuhi cinta setiap hari. Kayla itu beruntung sekali punya suami seperti Raka, bisik beberapa orang setiap kali melihat mereka bersama. Namun tak ada yang benar-benar tahu bagaimana suasana di balik pintu rumah mewah itu. Pagi itu, Kayla berjalan menuju ruang makan setelah selesai bersiap. Ia melihat Raka sudah duduk sambil memainkan ponselnya tanpa menoleh sedikit pun. "Aku buatkan sarapan favoritmu," ucap Kayla lembut sambil meletakkan piring di meja. Raka hanya mengangguk singkat. Tak ada senyum, tak ada pujian. Bahkan matanya tetap fokus pada layar ponsel. Kayla mencoba tersenyum meski dadanya terasa sedikit sesak. Dulu, Raka selalu memuji masakannya sekecil apapun. Bahkan hanya telur dadar sederhana pun pernah membuat pria itu terlihat begitu bahagia. Tapi semua itu perlahan berubah sejak beberapa bulan terakhir. Kini mereka lebih sering diam dibanding berbicara. Raka sibuk dengan pekerjaannya. Pulang malam hampir setiap hari. Kadang saat sampai rumah pun, ia masih sibuk dengan ponselnya dan jarang memperhatikan Kayla. Awalnya Kayla mencoba memahami. Ia berpikir mungkin suaminya hanya lelah bekerja. Namun semakin lama, jarak di antara mereka terasa semakin nyata. Malam-malam yang dulu hangat dengan obrolan panjang kini berubah sunyi. Mereka tidur di ranjang yang sama, tetapi terasa seperti 2 orang asing. Kayla sebenarnya ingin memperbaiki semuanya.
Ia sering mencoba memulai percakapan lebih dulu. "Besok kita makan malam di luar. Mau?" tanyanya suatu malam. "Aku sibuk," jawab Raka singkat tanpa menoleh. Jawaban dingin itu kembali membuat Kayla terdiam. Meski begitu, di depan orang lain Kayla tetap mempertahankan senyumnya. Ia tidak ingin siapapun tahu bahwa rumah tangganya mulai retak perlahan. Setiap pagi ia tetap menyiapkan sarapan, tetap merapikan pakaian suaminya, tetap menjalankan perannya sebagai istri sebaik mungkin meski hatinya mulai lelah. Suatu sore, saat Kayla sedang duduk sendiri di ruang tamu besar rumahnya, ia memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Dalam foto itu, Raka tersenyum begitu tulus sambil memeluknya erat. Kayla menarik napas panjang. "Apa sebenarnya yang berubah?" gumamnya pelan. Ia belum menyadari bahwa keretakan kecil itu perlahan akan menghancurkan semua yang selama ini ia banggakan. Kehadiran orang ketiga di rumah. Beberapa minggu setelah suasana rumah terasa semakin dingin, Kayla mulai merasa kewalahan mengurus rumah besar itu sendirian. Selama ini ia memang terbiasa melakukan banyak hal sendiri, terutama urusan dapur dan kebersihan rumah. Namun rutinitas yang terus berulang mulai menguras tenaga dan pikirannya. Ditambah lagi, hubungan dengan Raka yang semakin hambar membuat semangat Kayla perlahan menurun. Suatu pagi, saat sedang membereskan meja makan sendirian, ponselnya berdering. Itu telepon dari seorang teman yang merekomendasikan seorang asisten rumah tangga baru. Namanya Nina. Masih muda, kerjaannya katanya bagus dan cekatan, ujar temannya. Awalnya Kayla ragu. Ia tidak terlalu nyaman ada orang asing tinggal di rumahnya. Namun setelah berpikir beberapa hari, akhirnya ia memutuskan mencoba. Siang itu, Nina Lestari datang untuk pertama kalinya ke rumah mereka. Perempuan muda itu tampil sederhana dengan wajah yang terlihat polos. Nada bicaranya lembut dan sopan. Saat pertama masuk rumah, Nina langsung menundukkan kepala hormat pada Kayla. "Permisi, Bu Kayla." "Saya Nina," ucapnya pelan. Kayla mengamati perempuan itu beberapa detik sebelum tersenyum tipis. "Kamu sudah pernah kerja sebelumnya?" "Sudah, Bu. Saya biasa bantu bersih-bersih dan masak juga." Kayla mengangguk perlahan. Hari pertama Nina bekerja berjalan cukup baik. Ia bergerak cepat membersihkan rumah tanpa banyak bicara. Bahkan dapur yang biasanya membuat Kayla lelah terlihat rapi hanya dalam waktu singkat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kayla merasa sedikit lega. Sore harinya, Nina membantu menyiapkan makan malam. Saat Kayla sedang memotong sayur, Nina dengan cekatan membereskan bahan masakan lainnya. "Bu Kayla biasa masak sendiri setiap hari?" tanya Nina hati-hati. "Iya. Suamiku lumayan suka makanan rumah," jawab Kayla sambil tersenyum kecil. Meski jawaban itu terdengar ringan, sebenarnya Kayla sadar Raka sudah jarang memuji masakannya akhir-akhir ini. Namun malam itu berbeda. Saat makan malam, Raka terlihat memperhatikan meja makan yang penuh hidangan hangat. "Masakannya banyak juga hari ini," katanya sambil duduk. "Nina bantu di dapur," jawab Kayla santai. Raka menoleh sekilas ke arah Nina yang berdiri tidak jauh dari meja makan. "Oh." Hanya satu kata singkat. Tetapi Nina langsung tersenyum kecil sambil menunduk malu. Malam itu Raka makan lebih lahap dari biasanya. Bahkan ia sempat menambah lauk tanpa banyak bicara. Hal kecil itu membuat Kayla merasa senang. Ia berpikir mungkin kehadiran Nina bisa membantu mengembalikan suasana rumah yang mulai dingin. Hari demi hari berlalu,
Nina semakin terlihat rajin dan perhatian. Ia selalu bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Semua pekerjaan diselesaikannya dengan cepat tanpa perlu disuruh berulang kali. Kayla mulai mempercayainya. Bahkan dapur yang biasanya terasa berat untuk diurus kini menjadi lebih ringan karena bantuan Nina. Mereka sering memasak bersama sambil mengobrol santai. "Bu Kayla baik banget sama saya," kata Nina suatu pagi. Kayla hanya tersenyum kecil. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa perempuan yang kini ia percaya perlahan mulai mengambil tempat di dalam rumahnya, sedikit demi sedikit. Perubahan sikap Raka. Sejak kehadiran Nina di rumah itu, suasana memang terasa sedikit lebih hidup. Rumah besar yang sebelumnya sunyi kini lebih teratur dan hangat dengan aroma masakan yang hampir selalu memenuhi dapur setiap pagi dan malam. Awalnya Kayla merasa bersyukur karena bebannya jauh berkurang. Ia bahkan mulai punya lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Namun tanpa disadari, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam rumah itu. Dan perubahan itu dimulai dari sikap Raka. Malam itu seperti biasa mereka makan bersama di ruang makan besar dengan lampu gantung mewah yang menyinari meja panjang di tengah ruangan. Nina baru saja selesai menyajikan sup ayam dan beberapa lauk lainnya. Baru satu suapan, Raka langsung mengangkat wajahnya. "Supnya enak." Kayla tersenyum kecil mendengarnya. "Syukurlah kalau suka." "Nina yang masak tadi," sahut Nina pelan dari belakang. Raka kembali mengambil suapan kedua. "Pantes rasanya beda." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membuat senyum Kayla perlahan memudar. Ia mencoba mengabaikannya dan tetap makan seperti biasa. Namun malam itu untuk pertama kalinya sejak lama, Raka terlihat menikmati makan malam dengan antusias. "Nina, besok bikin lagi yang kayak gini," ucap Raka santai. "Iya, Pak," jawab Nina cepat sambil tersenyum malu. Kayla hanya diam sambil memainkan sendok di piringnya. Awalnya ia berpikir mungkin itu hanya pujian biasa. Tapi hari-hari berikutnya, hal seperti itu terus berulang. "Masakan Nina lebih cocok di lidahku. Nina pintar juga bikin sambal. Kayaknya rumah jadi lebih nyaman sejak ada Nina." Kalimat demi kalimat mulai terdengar semakin sering dari mulut Raka. Kayla mulai merasa aneh. Padahal dulu, sekecil apapun usaha yang ia lakukan di dapur selalu dihargai oleh suaminya. Bahkan saat masakannya gagal sekalipun, Raka masih bisa tertawa sambil menghabiskan makanannya. Kini semua terasa berbeda. Suatu pagi, Kayla mencoba membuat sarapan sendiri tanpa bantuan Nina. Ia ingin mengembalikan kebiasaan lama mereka sebelum ada orang lain di rumah itu. Ia memasak dengan penuh perhatian, berharap Raka menyadari usahanya. Namun saat Raka duduk di meja makan dan mencicipi makanannya, pria itu hanya berkata singkat, "Kurang asin." Kayla terdiam sesaat. Padahal biasanya Raka tidak pernah mempermasalahkan hal kecil seperti itu. Belum sempat Kayla bicara, Nina datang membawa segelas teh hangat. "Maaf Pak, mungkin tadi saya kurang bantu cek rasanya," kata Nina lembut. Raka malah tersenyum kecil. "Enggak apa-apa, besok kamu aja yang masak lagi." Ucapan itu terasa seperti tamparan bagi Kayla. Untuk pertama kalinya di rumahnya sendiri, ia merasa kalah. Setelah Raka pergi bekerja, Kayla berdiri sendirian di dapur sambil memandangi sisa sarapan di meja. Dadanya terasa tidak nyaman, tetapi ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya perasaannya saja. Namun semakin hari, perhatian Raka pada Nina mulai terlihat jelas. Pria itu kini sering masuk dapur hanya untuk melihat Nina memasak.
Kadang mereka bercanda kecil tentang makanan favorit atau kopi hangat di pagi hari. Sementara Kayla mulai seperti orang asing di antara mereka. Suatu sore, saat Kayla sedang duduk di ruang tamu, ia mendengar suara tawa dari dapur. Pelan-pelan ia berjalan mendekat. Di sana, Raka dan Nina sedang berdiri berdekatan sambil tertawa kecil karena cipratan saus di meja dapur. Dan saat itu, hati Kayla mulai dipenuhi rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa tersaingi di rumah miliknya sendiri. Dapur yang tidak lagi sama. Dapur itu dulu adalah tempat favorit Kayla di rumahnya. Setiap pagi, ia biasa menyiapkan sarapan sambil mendengarkan musik pelan. Kadang Raka datang dari belakang memeluk pinggangnya sambil mencuri potongan makanan yang belum selesai dimasak. Tawa kecil mereka dulu sering memenuhi ruangan itu. Namun semua kenangan hangat itu perlahan menghilang. Kini, setiap kali Kayla masuk ke dapur, suasananya terasa berbeda. Tidak lagi nyaman. Tidak lagi hangat. Ada kecanggungan yang sulit dijelaskan. Dan semua mulai terasa sejak Nina semakin dekat dengan Raka. Pagi itu, Kayla terbangun lebih awal dan berniat membuat sarapan sendiri seperti dulu. Ia ingin mencoba mengembalikan suasana rumah yang perlahan terasa asing baginya. Namun saat turun ke lantai bawah, langkahnya terhenti di dekat dapur. Dari kejauhan terdengar suara tawa pelan. Kayla mengernyit lalu berjalan mendekat. Di dalam dapur, Nina sedang memasak sambil tertawa kecil mendengar sesuatu dari Raka yang duduk santai di kursi dekat meja dapur. Pria itu bahkan belum bersiap berangkat kerja, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. "Pak Raka bisa aja," kata Nina sambil tertawa malu. Raka ikut tersenyum lebar. Lah memang kenyataannya begitu. Kayla berdiri beberapa detik memperhatikan mereka tanpa bersuara. Ada rasa aneh yang tiba-tiba menekan dadanya. Raka yang menyadari kehadiran istrinya langsung menoleh. "Oh, kamu udah bangun." Nada suaranya terdengar biasa saja, seolah tidak ada yang aneh. Kayla mencoba tersenyum tipis. "Iya." Tatapannya beralih ke meja dapur yang sudah dipenuhi sarapan hangat. "Nina bangun lebih pagi tadi," ucap Raka santai. "Katanya mau coba resep baru." Nina langsung menunduk malu sambil tersenyum kecil. Kayla hanya mengangguk pelan lalu duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Entah kenapa, pagi itu ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Hari-hari berikutnya keadaan semakin membuat Kayla tidak nyaman. Raka kini lebih sering berada di dapur dibanding sebelumnya. Padahal dulu pria itu jarang sekali masuk ke sana kecuali saat makan. Kadang saat Kayla turun dari kamar, ia melihat Nina dan Raka sedang mengobrol santai sambil membuat kopi bersama. Kadang mereka tertawa pelan seperti sudah sangat akrab. Dan setiap kali Kayla muncul, suasana langsung berubah hening. Hal kecil itu mulai mengganggu pikirannya. Suatu siang, Kayla sengaja masuk ke dapur saat Nina sedang memasak. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya Nina cepat. "Nggak usah." Jawaban Kayla terdengar dingin tanpa ia sadari. Nina langsung diam. Tak lama kemudian Raka masuk sambil melongo ke arah panci di atas kompor. "Wah, masak apa hari ini?" "Nasi goreng seafood, Pak," jawab Nina dengan senyum manis. Raka terlihat antusias. "Pantes harum banget." Kayla yang sedang mengambil air minum hanya berdiri diam mendengar percakapan mereka. Tak ada satupun komentar untuknya. Tak ada perhatian kecil seperti dulu. Dan dapur itu kini terasa bukan miliknya lagi. Malam harinya,
Kayla mencoba bicara dengan Raka saat mereka berada di kamar. "Kamu akhir-akhir ini sering banget di dapur," ucap Kayla pelan. Raka yang sedang bermain ponsel hanya menjawab singkat. "Memangnya kenapa?" "Nggak kenapa-kenapa." "Ya udah." Jawaban dingin itu kembali membuat Kayla terdiam. Ia memalingkan wajah ke arah lain sambil menahan perasaan sesak yang semakin sulit dijelaskan. Di dalam hati kecilnya, Kayla mulai takut. Takut kalau semua yang ia curigai ternyata benar adanya. Kecurigaan yang tumbuh. Sejak suasana dapur berubah menjadi terasa asing, Kayla mulai memperhatikan banyak hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Tatapan, nada bicara, cara Raka tersenyum pada Nina. Semua terlihat biasa jika dilihat sekilas. Namun entah kenapa, hati Kayla terus merasa ada sesuatu yang salah. Pagi itu, Kayla sedang duduk di ruang keluarga sambil membuka laptop pekerjaannya. Dari arah dapur terdengar suara Nina dan Raka berbicara pelan. Awalnya Kayla mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi suara tawa kecil itu kembali terdengar. Tanpa sadar ia menoleh. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat sebagian dapur. Raka berdiri dekat meja dapur sambil meminum kopi, sementara Nina sedang memotong buah. Namun yang membuat dada Kayla terasa tidak nyaman adalah cara mereka saling menatap. Terlalu santai, terlalu dekat. "Kalau tiap pagi begini, aku betah di rumah," ujar Raka sambil tersenyum kecil. Nina tertawa pelan. "Bapak bisa aja." Kayla langsung memalingkan wajahnya cepat sebelum mereka sadar dirinya memperhatikan. Jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya. Beberapa hari terakhir, kejadian seperti itu semakin sering ia lihat. Kadang Raka tiba-tiba membantu Nina mengambil barang di rak dapur. Kadang mereka berbicara pelan lalu langsung diam saat Kayla datang. Bahkan suatu malam, Kayla melihat Nina tersenyum sambil menunduk malu ketika Raka memuji penampilannya. "Kamu cocok pakai warna itu," kata Raka santai saat Nina mengenakan apron baru. "Ah, biasa aja, Pak," jawab Nina sambil tertawa kecil. Kayla yang duduk di meja makan langsung menghentikan gerakan tangannya. Apron. Bahkan hal sekecil itu diperhatikan oleh suaminya. Sementara dirinya sendiri sudah lama tidak mendapat perhatian seperti itu. Malam itu Kayla sulit tidur. Ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sampingnya, Raka sibuk bermain ponsel tanpa mengajaknya bicara sedikit pun. "Kamu dekat sama Nina?" tanya Kayla tiba-tiba. Raka menoleh sekilas. "Maksudnya?" "Ya, akhir-akhir ini kalian sering ngobrol." Raka menghela napas pendek. "Kamu mulai aneh deh." "Aku cuma tanya." "Dia itu pembantu rumah tangga di sini. Wajar kalau ngobrol." Nada suara Raka terdengar sedikit kesal. Kayla langsung diam. Ia tidak ingin terlihat berlebihan. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan perasaannya, semakin kuat firasat buruk itu muncul. Keesokan harinya, Kayla sengaja turun ke dapur tanpa suara saat pagi masih sangat awal. Dan lagi-lagi ia melihat Raka sudah berada di sana bersama Nina. Padahal biasanya pria itu sulit bangun pagi. Mereka tampak sedang mengobrol santai sambil tertawa kecil. Bahkan Raka terlihat membantu Nina menuangkan adonan ke wajan. Kayla berdiri diam di balik dinding beberapa detik. Ada rasa panas yang menjalar di dadanya. Namun ia masih mencoba berpikir positif. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Mungkin semua itu memang kebetulan. Karena sampai saat ini,
Kayla belum punya bukti apapun. Tetapi satu hal yang mulai ia sadari perlahan. Rumah tangganya tidak lagi terasa aman seperti dulu. Luka dari kata-kata. Malam itu hujan turun deras di luar rumah. Suara rintiknya terdengar jelas dari jendela ruang makan yang besar. Lampu gantung berwarna keemasan menerangi meja makan yang sudah dipenuhi berbagai hidangan hangat. Nina terlihat sibuk bolak-balik dari dapur membawa makanan terakhir. Aroma masakan memenuhi seluruh ruangan. Kayla duduk diam sambil memperhatikan semuanya. Entah sejak kapan, dapur dan meja makan yang dulu menjadi tempat ternyaman baginya kini justru membuat dadanya terasa sesak. Tak lama kemudian Raka turun dari lantai atas dengan pakaian santai rumah. Begitu duduk, pria itu langsung menatap meja makan dengan wajah antusias. Wah, lengkap banget malam ini. Nina yang masak sebagian, jawab Kayla pelan. Nina yang berdiri di dekat meja langsung tersenyum malu. Cuma bantu sedikit kok, Bu. Raka mulai mengambil lauk, lalu mencicipinya perlahan. Baru beberapa detik, ekspresi wajahnya langsung berubah puas. Ini enak banget. Kayla menatap suaminya sebentar. Yang mana? Udang saus ini. Itu resep baru, jawab Nina cepat. Raka langsung mengangguk sambil kembali makan. Pantes aja. Rasanya jauh lebih enak. Kalimat itu membuat tangan Kayla berhenti memegang sendok. Ia masih berusaha tenang. Namun beberapa menit kemudian, Raka kembali bicara tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jujur aja ya, sejak Nina sering masak, aku jadi lebih semangat makan di rumah. Nina tertawa kecil sambil menunduk malu. Bapak bercanda terus. Serius, sahut Raka santai. Masakannya lebih cocok dibanding masakan kamu, Kayla. Suasana ruang makan langsung terasa sunyi. Kayla menatap Raka tidak percaya. Kalimat itu diucapkan begitu saja. Tepat di depan Nina. Dadanya langsung terasa panas. Selama bertahun-tahun ia memasak untuk suaminya. Bangun pagi menyiapkan sarapan. Belajar berbagai resep hanya supaya Raka senang makan di rumah. Namun malam itu semua usahanya seperti dihancurkan hanya dengan beberapa kata. Kayla mencoba tersenyum tipis meski matanya mulai terasa panas. Oh ya. Iyalah, jawab Raka sambil terus makan. Kamu tuh kadang masaknya biasa aja. Nina lebih ngerti rasa. Nina langsung terlihat salah tingkah. Pak Raka jangan ngomong begitu nanti Bu Kayla marah. Namun nada suara Nina justru terdengar seperti menikmati pujian itu. Kayla perlahan meletakkan sendoknya. Nggak lapar, katanya pelan. Raka bahkan tidak memperhatikan perubahan wajah istrinya. Pria itu masih sibuk menikmati makanan sambil sesekali memuji Nina. Malam itu Kayla memilih naik ke kamar lebih dulu. Begitu pintu kamar tertutup, ia langsung duduk di tepi ranjang dengan napas berat. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena masakan, bukan karena pujian, tetapi karena cara Raka merendahkannya di depan perempuan lain. Untuk pertama kalinya dalam rumah tangganya, Kayla merasa harga dirinya diinjak-injak oleh suaminya sendiri. Tak lama kemudian Raka masuk ke kamar sambil memainkan ponselnya seperti biasa. Kamu kenapa? Tanyanya datar melihat Kayla diam. Kayla menoleh perlahan. Kamu nggak sadar ucapan kamu tadi nyakitin. Raka menghela napas pendek. Lah salahnya di mana? Aku cuma jujur. Jadi kamu perlu ngomong kayak gitu di depan Nina. Ya memang kenyataannya begitu.
Jawaban itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Kayla semakin dalam. Raka lalu naik ranjang tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sementara Kayla hanya duduk diam dalam gelap, mencoba menahan air matanya sendiri. Dan malam itu, luka di hatinya mulai berubah menjadi kemarahan kecil yang perlahan tumbuh semakin besar. Pertengkaran pertama. Sejak makan malam yang menyakitkan itu, suasana rumah berubah semakin dingin. Kayla tidak lagi banyak bicara, baik pada Raka maupun Nina. Ia menjalani harinya dengan wajah tenang, tetapi di dalam hatinya ada amarah yang terus menumpuk sedikit demi sedikit. Sementara itu, Raka justru terlihat semakin nyaman berada di dekat Nina. Pagi-pagi sekali suara mereka sudah terdengar dari dapur. Kadang bercanda soal makanan, kadang tertawa kecil membahas hal-hal sederhana. Dan semua itu perlahan mengikis kesabaran Kayla. Hari itu Kayla turun ke dapur lebih siang dari biasanya. Rambutnya masih setengah basah setelah mandi, sementara wajahnya terlihat lelah karena kurang tidur. Begitu masuk dapur, ia langsung melihat Nina dan Raka berdiri sangat dekat di depan meja dapur. Nina sedang mencoba mencicipkan kuah masakan menggunakan sendok kecil. "Coba, Pak, rasanya udah pas belum?" tanya Nina sambil menyodorkan sendok. Raka tanpa ragu langsung mencicipinya. "Nah, ini baru enak." Mereka tertawa kecil bersama. Langkah Kayla langsung terhenti. Entah kenapa pemandangan sederhana itu membuat emosinya langsung naik. "Pagi-pagi udah ramai banget," ucap Kayla dingin. Raka menoleh sekilas. "Oh, kamu udah bangun." Sementara Nina langsung menjauh pelan dari posisi dekat Raka. "Maaf Bu, saya lagi masak sarapan." Kayla tidak menjawab. Tatapannya justru tertuju pada dapur yang terlihat berantakan. Panci belum dicuci. Sayuran berserakan di meja. Lantai dapur juga sedikit basah. Biasanya hal kecil seperti itu tidak terlalu ia pedulikan. Namun pagi itu semua terlihat salah di matanya. "Nina, dapur ini kenapa berantakan begini?" Suara Kayla mulai meninggi. Nina terlihat kaget. "Tadi saya belum sempat bersihin, Bu." "Belum sempat atau terlalu sibuk ngobrol?" Suasana langsung hening. Raka yang tadi santai mulai mengernyit. "Kamu kenapa sih?" tanyanya. Kayla menatap Nina tajam. "Saya bayar kamu buat kerja, bukan buat ketawa-ketawa terus di dapur." Wajah Nina langsung pucat. "Saya nggak begitu, Bu. Tapi saya lihat sendiri tiap hari." Raka langsung berdiri dari kursinya. "Kayla, jangan berlebihan." "Berlebihan?" Kayla tertawa kecil penuh emosi. "Aku cuma ngomong kenyataan." Nina menunduk diam sambil menggenggam ujung apronnya gugup. Namun entah kenapa, sikap diam Nina justru semakin membuat Kayla kesal. "Apa kamu senang ya diperhatiin terus sama suami orang?" ucap Kayla tajam. "Kayla," bentak Raka keras. Untuk pertama kalinya sejak lama, suara pria itu terdengar begitu keras pada istrinya. Kayla langsung menatap Raka tidak percaya. "Kamu belain dia?" "Aku belain yang benar. Jangan asal nuduh. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kalian makin dekat?" Raka menghela napas kasar. "Kamu tuh terlalu mikir aneh-aneh." Suasana dapur berubah panas dalam hitungan menit. Nina tetap diam di pojok dapur dengan wajah penuh kepura-puraan seolah dirinya korban. Sementara Kayla berdiri dengan dada naik turun menahan emosi. Setelah beberapa detik yang terasa menyesakan, Raka akhirnya mengambil tas kerjanya.
Aku males ribut pagi-pagi. Pria itu langsung pergi meninggalkan dapur begitu saja. Pintu rumah tertutup keras. Dan sejak pagi itu, suasana rumah mereka benar-benar berubah. Tak ada lagi obrolan hangat. Tak ada lagi ketenangan. Setiap hari dipenuhi tatapan sinis, sindiran kecil, dan ketegangan yang semakin terasa jelas di setiap sudut rumah. Kayla mulai merasa rumahnya sendiri perlahan direbut, sedikit demi sedikit tepat di depan matanya. Bukti di dapur. Sejak pertengkaran pagi itu, hubungan Kayla dan Raka semakin memburuk. Mereka hanya berbicara seperlunya. Bahkan saat makan malam, suasana meja makan terasa dingin dan penuh jarak. Namun yang paling membuat Kayla tersiksa adalah sikap Raka yang tidak berubah sedikit pun terhadap Nina. Pria itu tetap sering berada di dapur, tetap tertawa bersama Nina, dan tetap menganggap semua kecurigaan Kayla hanyalah masalah sepele. Hari itu Kayla pergi keluar rumah untuk menghadiri pertemuan bisnis dengan kliennya. Biasanya ia pulang menjelang malam, tetapi karena acara selesai lebih cepat, ia memutuskan kembali ke rumah sore hari tanpa memberi kabar pada siapapun. Cuaca saat itu mendung. Langit terlihat gelap seperti menahan hujan. Saat mobilnya masuk ke halaman rumah, Kayla merasa rumah tampak sangat sepi. Ia turun perlahan sambil membawa tas kerjanya. Suara langkah heelsnya menggema pelan di lantai rumah yang sunyi. Namun ketika mendekati area dapur, ia mendengar suara tawa kecil. Kayla langsung menghentikan langkahnya. Suara itu berasal dari dapur. Perlahan ia berjalan mendekat tanpa bersuara. Dan saat itulah, tubuhnya langsung membeku. Di dalam dapur, Raka berdiri sangat dekat dengan Nina. Terlalu dekat. Nina sedang tertawa sambil memegang lengan Raka. Sementara pria itu berdiri santai di belakang Nina sambil membantu mengaduk masakan di atas kompor. Posisi mereka terlihat begitu akrab seperti pasangan biasa. Bahkan Raka sempat menyentuh pinggang Nina pelan saat perempuan itu hampir terkena cipratan minyak panas. "Hati-hati," ucap Raka sambil tertawa kecil. Nina menoleh dengan wajah malu-malu. "Pak Raka bikin saya kaget." "Kamu juga ceroboh sih." Mereka kembali tertawa bersama. Darah Kayla langsung terasa mendidih. Napasnya memburu melihat pemandangan di depan matanya sendiri. Selama ini Raka terus mengatakan dirinya hanya terlalu curiga. Namun apa yang dilihatnya sekarang jelas bukan hubungan biasa antara majikan dan pembantu rumah tangga. Kayla langsung melangkah masuk ke dapur dengan wajah dingin. Suara langkahnya membuat Nina dan Raka langsung tersentak kaget. Raka buru-buru menjauh. "Kakakmu udah pulang?" tanyanya cepat. Tatapan Kayla tajam menatap keduanya bergantian. "Iya," jawabnya singkat. Suasana langsung berubah tegang. Nina terlihat gugup sambil merapikan apronnya. "Saya cuma lagi masak, Bu." Kayla tertawa kecil sinis. "Masak sampai pegangan tangan segala." "Kayla, jangan mulai lagi," potong Raka kesal. "Aku yang mulai." Suara Kayla mulai bergetar menahan marah. "Aku baru masuk dan lihat sendiri apa yang kalian lakukan. Ini nggak seperti yang kamu pikir." "Lalu harus seperti apa?" bentak Kayla. "Kalian pikir aku buta?" Nina langsung menunduk pura-pura takut. "Saya nggak ada maksud apa-apa, Bu. Tapi kamu nyaman banget dekat suami saya." Raka langsung maju selangkah. "Udah cukup, Kayla." Namun kali ini Kayla tidak mau diam lagi. Semua kecurigaan yang selama ini ia tahan mulai terasa nyata di depan matanya sendiri. Tatapan mereka, tawa mereka,
Cara mereka berdiri begitu dekat. Semua itu terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Dan untuk pertama kalinya, hati Kayla benar-benar hancur. Karena dapur yang dulu menjadi tempat paling hangat di rumahnya, kini berubah menjadi tempat pengkhianatan yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ledakan emosi. Suasana dapur berubah mencekam. Hujan di luar mulai turun deras, tetapi tidak mampu meredam panasnya amarah Kayla yang sudah lama tertahan. Dadanya naik turun menahan emosi setelah melihat sendiri kedekatan Raka dan Nina. Tangannya bahkan sampai gemetar. Sementara Nina berdiri membisu di dekat meja dapur dengan wajah pura-pura takut. Sedangkan Raka terlihat kesal karena merasa suasana semakin besar. Namun kali ini Kayla sudah tidak peduli lagi. Semua rasa sakit, curiga, dan penghinaan yang selama ini ia pendam akhirnya meledak begitu saja. "Kamu pikir aku nggak lihat kelakuan kalian selama ini?" bentak Kayla sambil menunjuk Nina. "Bu, saya nggak." "Diam." Suara Kayla menggema keras di dapur. Nina langsung terdiam dengan wajah pucat. Kayla melangkah mendekat dengan tatapan penuh amarah. "Aku kasih kamu kerja di rumah ini. Aku percaya sama kamu, tapi yang kamu lakukan malah mendekati suami orang." "Kayla, cukup," potong Raka. Namun Kayla langsung menoleh tajam pada suaminya. "Kamu diam dulu. Aku belum selesai ngomong." Untuk pertama kalinya Raka terlihat terkejut melihat Kayla semarah itu. Selama ini istrinya memang jarang meledak. Tapi sekali emosinya keluar, semua yang dipendam bertahun-tahun terasa ikut keluar bersamaan. Kayla kembali menatap Nina penuh jijik. "Kamu sengaja cari perhatian ya?" Sedikit-sedikit ketawa, sedikit-sedikit manja. Air mata mulai menggenang di mata Nina. "Saya nggak pernah punya niat begitu, Bu. Jangan pura-pura polos di depan aku." Suara Kayla semakin tinggi. "Kamu pikir aku nggak sadar kamu sengaja dekatin suami aku dari awal?" Nina mulai menangis pelan sambil menunduk. Namun tangisan itu justru membuat Kayla semakin muak. "Berhenti nangis. Jangan sok jadi korban di rumah aku." Raka langsung maju membela Nina. "Udah cukup. Kayla, kamu keterlaluan." "Keterlaluan." Kayla tertawa kecil penuh emosi. "Aku yang keterlaluan setelah aku lihat sendiri kalian mesra di dapur. Itu cuma salah paham. Pegang pinggang juga salah paham." Raka langsung terdiam sesaat. Dan diamnya pria itu justru membuat hati Kayla semakin sakit. Karena untuk pertama kalinya, Raka tidak benar-benar menyangkal semuanya. Kayla menatap Nina dari atas sampai bawah dengan penuh kemarahan. "Kamu itu cuma numpang kerja di rumah ini. Tapi kelakuanmu kayak perempuan murahan yang haus perhatian laki-laki." "Kayla," bentak Raka keras. Namun Kayla sudah tidak bisa berhenti. "Aku capek lihat kalian tiap hari. Dapur rumahku sekarang isinya cuma tawa kalian berdua." Nina terus menangis sambil menutupi wajahnya. Sementara Raka kini benar-benar terlihat marah. "Kamu nggak punya hak ngomong kasar begitu." Kayla langsung menatap suaminya dengan mata merah menahan air mata. "Nggak punya hak?" Suaranya bergetar. "Aku istri kamu, Raka. Ini rumah aku. Dan aku harus lihat suamiku lebih perhatian sama pembantu dibanding sama aku sendiri." Suasana hening beberapa detik. Hanya suara hujan deras yang terdengar dari luar rumah. Kayla menarik napas berat sambil menahan dadanya yang terasa sesak. Untuk pertama kalinya, semua rasa sakit yang selama ini ia tahan akhirnya keluar tanpa sisa. Dan sejak hari itu,
Rumah mereka bukan lagi tempat penuh kepalsuan yang tenang. Karena perang di antara mereka, akhirnya benar-benar dimulai. Penghinaan dari suami. Tangisan Nina masih terdengar pelan di sudut dapur. Perempuan itu berdiri sambil menundukkan kepala, berpura-pura terlihat lemah dan ketakutan. Sementara itu Kayla berdiri di tengah dapur dengan napas tidak teratur. Dadanya terasa sesak setelah meluapkan semua amarah yang selama ini ia tahan sendiri. Namun yang paling menyakitkan, Raka sama sekali tidak terlihat merasa bersalah. Pria itu justru menatap Kayla dengan wajah penuh kekesalan seolah istrinya lah yang telah menghancurkan suasana rumah. "Kamu udah puas?" tanya Raka dingin. Kayla menatapnya tidak percaya. "Puas lihat suamiku dekat sama perempuan lain di rumahku sendiri? Menurut kamu aku harus diam? Karena kamu cuma bikin masalah jadi besar." Kayla tertawa kecil penuh luka. "Masalahnya memang sudah besar, Raka. Kamu aja yang pura-pura nggak sadar." Nina kembali menangis kecil. "Pak, saya takut." Kalimat itu membuat Raka langsung berjalan mendekati Nina dengan wajah penuh perhatian. "Udah, tenang aja." Pemandangan itu membuat hati Kayla terasa seperti diremas. Di depan matanya sendiri, suaminya justru menenangkan perempuan lain setelah menghancurkan perasaannya. "Astaga," gumam Kayla lirih penuh kecewa. Namun belum selesai rasa sakit itu masuk ke hatinya, Raka kembali menoleh padanya dengan tatapan tajam. "Kamu tuh memang selalu bikin suasana rumah nggak nyaman." Kayla langsung membalas tatapannya. "Aku yang bikin nggak nyaman." "Iya," bentak Raka. "Lihat diri kamu sendiri sekarang. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit curiga." Kayla menggigit bibirnya kuat-kuat menahan air mata. "Aku curiga karena kelakuan kalian memang keterlaluan. Kalau kamu bisa jadi istri yang menyenangkan, rumah ini nggak bakal begini." Kalimat itu membuat Kayla terdiam sesaat. Dadanya langsung terasa nyeri. "Jadi sekarang salah aku?" tanyanya pelan. Raka menghela napas kasar sambil menunjuk meja makan. "Kamu pikir aku nyaman makan masakan kamu tiap hari?" Kayla langsung menatapnya tidak percaya. "Apa maksud kamu?" "Masakan kamu hambar. Nggak pernah seenak masakan Nina." "Dek." Kalimat itu menghantam hati Kayla begitu keras. Namun yang terjadi setelahnya jauh lebih menyakitkan. Saat Kayla melangkah mendekat sambil menahan tangis dan emosi, Raka tiba-tiba meludah ke arah lantai dekat kakinya dengan wajah penuh jijik. "Makanya belajar jadi perempuan yang benar." Kayla membeku. Matanya melebar tidak percaya pada apa yang baru saja dilakukan suaminya sendiri. Dapur langsung hening. Nina bahkan ikut terdiam melihat kejadian itu. Selama menikah, Raka memang sering bersikap dingin akhir-akhir ini. Tapi Kayla tidak pernah membayangkan pria itu akan menghina dirinya serendah itu. Air mata langsung jatuh dari mata Kayla. Namun bukan air mata lemah. Tatapannya perlahan berubah dingin. Sangat dingin. Ia menatap Raka beberapa detik tanpa berkedip. Pria yang dulu ia cintai mati-matian kini berdiri di depannya seperti orang asing yang penuh kebencian. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam hati Kayla benar-benar hancur. Hati yang hancur. Setelah kejadian di dapur itu, rumah besar milik Kayla terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara pertengkaran. Tidak ada lagi bentakan. Namun justru keheningan itulah yang terasa paling menyakitkan. Kayla berjalan perlahan menuju kamar dengan langkah lemah setelah penghinaan yang baru saja diterimanya dari Raka. Tangannya masih gemetar. Dadanya terasa sesak seolah ada sesuatu yang menekan sangat kuat di dalam sana. Pintu kamar tertutup pelan. Dan saat akhirnya sendirian,
Kayla tidak lagi mampu menahan air matanya. Ia duduk di tepi ranjang sambil menangis dalam diam. Bayangan kejadian di dapur terus berputar di kepalanya. Tatapan jijik Raka, ucapan yang merendahkannya, dan ludah yang dilemparkan suaminya sendiri di depan perempuan lain. Harga dirinya terasa benar-benar diinjak sampai hancur. Tangannya perlahan mengepal kuat. Aku diperlakukan seperti ini, di rumahku sendiri. Gumamnya lirih dengan suara bergetar. Matanya memandang sekeliling kamar yang dulu terasa hangat bagi dirinya dan Raka. Foto-foto pernikahan mereka masih terpajang rapi di meja dan dinding. Dulu ia percaya rumah itu dibangun dengan cinta. Namun sekarang semuanya terasa palsu. Kayla mulai menyadari satu hal yang selama ini terus ia tolak. Raka sudah berubah. Dan mungkin, pria itu sudah tidak lagi menghargainya sebagai istri. Malam itu Raka masuk ke kamar tanpa mengatakan apapun. Wajahnya terlihat datar seperti tidak terjadi apa-apa. Ia langsung mengambil pakaian lalu berjalan menuju kamar mandi. Kayla hanya menatapnya dalam diam. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Bahkan pria itu sama sekali tidak merasa telah menghancurkan hati istrinya. Suara air dari kamar mandi terdengar memenuhi ruangan. Kayla mengusap air matanya pelan lalu menatap bayangan dirinya di cermin meja rias. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat bodoh. Selama ini ia terus mencoba mempertahankan rumah tangganya, menahan rasa sakit, berusaha menjadi istri yang baik. Bahkan saat mulai merasa tersingkir di rumahnya sendiri, ia masih mencoba berpikir positif. Tetapi balasan yang ia dapat justru penghinaan. Dan saat itu, perlahan muncul sebuah keputusan besar di dalam pikirannya. Keputusan yang sebelumnya selalu ia takutkan. Kayla menarik napas panjang. Air matanya berhenti perlahan, digantikan tatapan dingin yang penuh kekecewaan. Aku nggak akan terus diinjak seperti ini, bisiknya pelan. Malam semakin larut. Raka sudah tertidur tanpa peduli pada keadaan istrinya. Namun Kayla masih duduk diam di sisi ranjang sambil memandangi kegelapan di luar jendela. Hatinya memang hancur. Tapi di balik kehancuran itu, keberaniannya mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Dan malam itu, Kayla mulai memikirkan satu hal yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Keputusan dingin. Pagi itu rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara musik dari dapur. Tidak ada obrolan kecil seperti biasanya. Bahkan udara di dalam rumah terasa dingin dan menyesakkan. Kayla sudah bangun sejak subuh. Tetapi ia tidak keluar kamar. Ia duduk sendirian di sofa dekat jendela sambil menatap langit pagi yang masih redup. Matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini tidak ada lagi tangisan. Yang tersisa hanya rasa kecewa yang perlahan berubah menjadi ketegasan. Di dalam hatinya, Kayla sudah mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak akan berubah lagi. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah Raka keluar dari kamar mandi. Pria itu terlihat bersiap seperti biasa seolah kejadian semalam hanyalah pertengkaran kecil yang akan berlalu begitu saja. Ia mengambil jam tangannya lalu melirik Kayla sekilas. "Kamu nggak masak pagi ini?" Nada suaranya terdengar biasa. Kalimat sederhana itu justru membuat Kayla tersenyum tipis penuh ironi. Setelah semua penghinaan yang ia terima, hal pertama yang dipikirkan Raka hanyalah sarapan. Kayla perlahan berdiri. "Aku mau ngomong." Raka menghela napas pendek. "Kalau masih soal semalam, aku malas ribut pagi-pagi." "Bukan ribut." Suara Kayla sangat tenang. Terlalu tenang.
Hal itu membuat Raka akhirnya menoleh penuh heran. Kayla menatap pria yang sudah bertahun-tahun menjadi suaminya itu tanpa sedikit pun keraguan di matanya. Aku mau kita cerai. Suasana langsung hening. Raka tampak terdiam beberapa detik seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa? Aku capek. Nada suara Kayla tetap datar, tetapi setiap katanya terasa tajam. Aku capek dihina di rumahku sendiri. Aku capek lihat kamu lebih menghargai perempuan lain dibanding aku. Raka langsung tertawa kecil sinis. Kamu ngomong cerai cuma gara-gara masalah dapur. Kayla menggeleng pelan. Bukan karena dapur. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi suaranya tetap kuat. Ini karena kamu udah gak menghargai aku sebagai istri. Raka mulai terlihat kesal. Kamu lebay. Kayla tersenyum pahit. Kalau menurut kamu meludahi harga diri istri itu hal biasa, berarti memang rumah tangga ini udah selesai. Ucapan itu membuat Raka terdiam sesaat. Namun pria itu masih mencoba terlihat santai. Kamu nggak serius. Aku serius. Untuk pertama kalinya, Raka mulai melihat sesuatu yang berbeda di mata Kayla. Tidak ada lagi perempuan yang terus mencoba mempertahankan hubungan mereka. Tidak ada lagi istri yang diam saat disakiti. Yang berdiri di depannya sekarang adalah seorang perempuan yang sudah benar-benar lelah. Kayla melangkah mendekat perlahan. Aku kasih semuanya buat rumah ini, Raka. Tapi kamu justru mempermalukan aku di depan perempuan lain. Kayla. Aku selesai. Kalimat itu diucapkan pelan. Namun terasa jauh lebih dingin daripada bentakan apapun. Raka mulai kehilangan kata-kata. Sementara Kayla menatapnya lurus tanpa rasa takut sedikit pun. Aku akan urus semuanya secepatnya. Dan mulai hari ini, jangan berharap aku akan diam lagi. Setelah mengatakan itu, Kayla langsung berjalan meninggalkan kamar. Raka hanya berdiri mematung sambil menatap punggung istrinya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua masalah itu dimulai, pria itu mulai sadar bahwa kali ini Kayla benar-benar tidak sedang main-main. Pengusiran. Setelah keputusan cerai itu diucapkan, suasana rumah berubah semakin dingin. Tidak ada lagi usaha dari Kayla untuk mempertahankan semuanya. Ia berhenti peduli pada sikap Raka. Tidak lagi bertanya kapan pria itu pulang. Tidak lagi mencoba memperbaiki suasana. Sementara Raka mulai merasa keadaan tidak berjalan seperti biasanya. Ia mengira Kayla hanya sedang marah sesaat. Namun hari demi hari berlalu, tatapan Kayla tetap dingin dan penuh jarak. Dan yang paling membuat Raka tidak nyaman, Kayla kini benar-benar berubah. Pagi itu suasana rumah terasa tegang sejak awal. Kayla turun dari kamar dengan pakaian rapi sambil membawa beberapa map dokumen di tangannya. Raka yang sedang duduk di ruang makan menatap heran. Kamu mau kemana? Mengurus sesuatu. Jawaban Kayla singkat tanpa menatapnya. Tak lama kemudian Nina keluar dari dapur membawa kopi. Seperti biasa, perempuan itu berusaha bersikap lembut dan hati-hati. Pak, kopinya. Namun sebelum Nina sempat mendekat, suara Kayla langsung menghentikannya. Taruh saja. Nada suaranya dingin. Nina langsung diam. Kayla berjalan mendekat ke meja makan lalu meletakkan map di depan Raka. Apa ini? Tanya Raka sambil mengernyit. Surat pengajuan cerai. Raka langsung membeku. Wajahnya berubah tegang saat membuka map itu perlahan. Kamu serius? Aku nggak pernah seserius ini.
Suasana ruang makan langsung terasa berat. Nina berdiri gugup sambil memegang cangkir kopi dengan tangan gemetar. Raka menatap Kayla tajam. Kamu mau hancurin rumah tangga cuma karena emosi? Kayla tertawa kecil pahit. Rumah tangga kita udah hancur sejak kamu pilih mempermalukan aku. Raka mulai terlihat kesal. Kamu memang keras kepala. Dan kamu terlalu sibuk membela perempuan lain di rumahku sendiri. Kalimat itu membuat Nina langsung menunduk. Kayla kemudian menoleh ke arah Nina dengan tatapan dingin yang membuat perempuan itu langsung pucat. Dan kamu, ucap Kayla tajam, mulai hari ini keluar dari rumah ini. Nina langsung panik. Bu, saya bisa jelasin? Nggak perlu. Kayla memotong cepat. Aku udah cukup sabar lihat sandiwara kalian. Kayla, jangan bertindak seenaknya, bentak Raka. Namun Kayla justru menatap suaminya tanpa rasa takut sedikit pun. Ini rumah aku. Suasana langsung hening. Kalimat itu terasa sangat menusuk. Raka mengepalkan tangannya menahan emosi. Kamu usir aku juga? Iya. Jawaban Kayla cepat dan tegas. Aku nggak mau lagi lihat kalian di rumah ini. Raka melangkah mendekat dengan wajah penuh amarah. Kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpa semua ini? Kayla tersenyum tipis penuh luka. Kalau begitu pergi. Tatapan mereka saling bertabrakan beberapa detik. Namun kali ini Kayla sama sekali tidak mundur. Ia sudah terlalu sakit untuk merasa takut. Nina mulai menangis sambil memohon. Bu Kayla, maafin saya. Tapi hati Kayla sudah terlalu hancur untuk kembali lunak. Keluar sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Suasana rumah mendadak kacau. Raka akhirnya menarik tasnya dengan kasar sementara Nina buru-buru mengambil barang-barangnya dari kamar belakang. Tak ada lagi kata maaf. Tak ada lagi penjelasan. Yang tersisa hanya amarah dan rasa malu. Beberapa menit kemudian, pintu rumah terbuka lebar. Dan untuk terakhir kalinya, Kayla melihat Raka dan Nina berjalan keluar bersama dari rumah itu. Pintu kemudian tertutup keras. Brak! Suara itu menggema di seluruh rumah besar yang kini terasa kosong. Kayla berdiri sendirian di ruang tamu dengan napas berat. Air matanya perlahan jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena lemah. Melainkan karena ia baru saja mengusir dua orang yang paling menghancurkan hatinya. Rumah itu akhirnya kembali sunyi. Tetapi di balik kesunyian itu, tersimpan luka yang tidak akan mudah hilang. Kehidupan yang berbalik. Langit sore terlihat gelap ketika Raka dan Nina berdiri di pinggir jalan membawa beberapa tas seadanya. Mobil mewah yang dulu selalu mereka gunakan kini tidak lagi ada. Rumah besar dengan segala kenyamanannya juga sudah tertutup rapat di belakang mereka. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan semuanya sekaligus. Nina berdiri canggung sambil memegangi tas pakaian miliknya. Wajah perempuan itu terlihat panik. Karena keadaan berubah jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sekarang, kita mau kemana? Tanyanya pelan. Raka mengusap wajahnya kasar penuh kesal. Nggak tahu. Jawaban itu membuat Nina langsung diam. Selama ini keduanya terlalu nyaman menikmati suasana rumah Kayla. Makanan tersedia. Tempat tinggal mewah. Semua terasa mudah. Namun saat mereka benar-benar keluar dari rumah itu, kenyataan langsung menghantam tanpa ampun. Mereka tidak punya rencana, tidak punya tempat tujuan yang jelas. Dan yang paling menyakitkan bagi Raka,
Ia sadar semua kenyamanan hidupnya selama ini sebenarnya berasal dari Kayla. Malam mulai turun ketika mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Bangunannya sempit dan terlihat kusam. Sangat berbeda dari rumah mewah yang baru saja mereka tinggalkan. Raka melempar tasnya ke atas kasur tipis dengan wajah penuh emosi. Sial. Nina duduk perlahan di ujung kasur sambil terlihat gelisah. Pak, Bu Kayla benar-benar nggak mau maafin kita ya? Kalimat itu justru membuat Raka semakin kesal. Jangan mulai bahas dia lagi. Nina langsung terdiam. Ruangan kecil itu terasa pengap dan tidak nyaman. Suara kendaraan dari luar terdengar bising menembus dinding tipis kamar penginapan. Raka menarik napas kasar sambil membuka kancing bajunya. Biasanya jam seperti ini ia sudah duduk santai di sofa rumah sambil menikmati makan malam hangat. Namun sekarang, ia bahkan harus memikirkan bagaimana menjalani hari berikutnya. Nina mencoba mendekat pelan. Kita pasti bisa lewatin ini kok. Namun Raka langsung menjauh dengan wajah kesal. Bisa apanya? Semua jadi begini gara-gara kamu juga. Nina langsung terkejut. Saya? Iya, bentak Raka. Kalau kamu nggak bikin Kayla marah, aku nggak mungkin diusir. Mata Nina mulai berkaca-kaca. Tapi Bapak juga. Udah, aku lagi pusing. Suasana kamar langsung hening. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah Kayla, hubungan mereka mulai terasa tidak nyaman. Tidak ada lagi tawa di dapur. Tidak ada lagi suasana santai seperti sebelumnya. Karena saat kemewahan hilang, kenyataan mulai menunjukkan wajah aslinya. Keesokan paginya, Raka bangun dengan kepala berat. Ia melihat kamar sempit itu dengan rasa kesal yang semakin besar. Nina sedang duduk diam sambil memainkan ponselnya. Uang kita tinggal berapa? Tanya Raka dingin. Nina terlihat ragu sebelum menjawab. Nggak banyak. Raka langsung memejamkan mata penuh frustrasi. Selama ini ia terlalu terbiasa hidup nyaman. Bahkan banyak kebutuhan sehari-harinya dulu diurus Kayla tanpa pernah ia pikirkan. Kini semuanya terasa sulit. Dan baru sekarang ia mulai sadar. Keluar dari rumah itu bukan hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan kehidupan nyaman yang selama ini ia anggap biasa saja. Sementara jauh di dalam hatinya, ego Raka masih belum mau mengakui bahwa semua kehancuran ini berasal dari dirinya sendiri. Rumah yang kembali sunyi. Malam pertama setelah Raka dan Nina pergi terasa sangat berbeda bagi Kayla. Rumah besar itu akhirnya kembali tenang. Tidak ada suara tawa dari dapur. Tidak ada percakapan pelan yang dulu membuat dadanya sesak. Tidak ada lagi tatapan menyakitkan dari suaminya sendiri. Namun meski suasana rumah kini jauh lebih sunyi, ada ruang kosong besar yang tetap terasa di hati Kayla. Ia berdiri sendirian di ruang tamu sambil memandangi pintu utama yang tadi tertutup keras setelah Raka pergi. Beberapa detik ia hanya diam. Lalu perlahan mengembuskan napas panjang. Rumah itu terasa asing sekaligus lega di waktu yang sama. Kayla berjalan pelan menyusuri setiap sudut rumah. Lampu-lampu besar masih menyala terang, tetapi suasana tetap terasa dingin. Saat melewati dapur, langkahnya terhenti. Ruangan itu kembali rapi dan sepi. Tidak ada lagi Nina yang sibuk memasak sambil tertawa kecil. Tidak ada lagi Raka yang duduk terlalu dekat di meja dapur. Hanya tersisa keheningan. Kayla memandangi dapur itu beberapa saat dengan tatapan kosong. Di tempat itulah semuanya mulai hancur.
Di tempat itu pula harga dirinya diinjak-injak oleh orang yang paling ia cintai. Dadanya kembali terasa nyeri mengingat semuanya. Namun anehnya, rasa sesak yang selama ini menghantui rumah itu perlahan mulai hilang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Kayla bisa bernapas lebih lega di rumahnya sendiri. Ia lalu berjalan menuju balkon lantai atas sambil membawa secangkir teh hangat. Angin malam berembus pelan menyentuh wajahnya. Dari kejauhan lampu kota terlihat berkilauan di tengah gelap malam. Kayla duduk sendiri sambil memeluk tubuhnya pelan. Sunyi. Sangat sunyi. Tetapi tidak lagi menyesakkan seperti sebelumnya. Selama ini ia terlalu sibuk mempertahankan rumah tangga yang sebenarnya sudah retak. Terlalu banyak menahan sakit hanya demi terlihat baik-baik saja. Dan tanpa sadar, dirinya sendiri perlahan hancur. Air mata perlahan jatuh lagi dari matanya. Bukan karena ingin kembali pada Raka, tetapi karena akhirnya ia sadar betapa lama dirinya hidup dalam hubungan yang membuatnya kehilangan harga diri. Aku capek, bisiknya lirih. Malam itu tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin dan keheningan rumah besar itu yang menemani dirinya. Namun di balik kesunyian tersebut, Kayla mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ketenangan. Meski hatinya masih penuh luka, setidaknya kini ia tidak lagi harus melihat pengkhianatan di depan matanya setiap hari. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kayla memilih dirinya sendiri. Penyesalan Raka. Hari-hari setelah keluar dari rumah Kayla terasa semakin berat bagi Raka. Penginapan kecil yang awalnya hanya ia anggap tempat sementara kini mulai terasa seperti penjara sempit yang membuat emosinya meledak-ledak setiap hari. Kasur tipis yang tidak nyaman, ruangan pengap, makanan seadanya. Semua sangat berbeda dari kehidupan mewah yang dulu ia nikmati tanpa pernah ia syukuri. Dan semakin lama, kesabaran Raka mulai habis. Pagi itu ia duduk di pinggir ranjang sambil memandangi dompetnya yang semakin kosong. Wajahnya kusut karena semalaman sulit tidur. Sementara Nina sedang duduk diam di dekat jendela kecil sambil memainkan ponselnya. "Kamu masih belum dapat kerja?" tanya Raka dingin. Nina menoleh pelan. "Masih nyari. Nyari terus dari kemarin." Nada suara Raka penuh kekesalan. Nina langsung terdiam. Beberapa hari terakhir, pertengkaran kecil mulai sering terjadi di antara mereka. Hal-hal sederhana yang dulu terasa ringan kini berubah menjadi sumber emosi. Karena saat hidup nyaman menghilang, sifat asli seseorang mulai terlihat jelas. Raka mengusap wajahnya kasar lalu berdiri gelisah. Biasanya pagi seperti ini ia sudah menikmati kopi hangat di rumah besar, sambil bersiap berangkat kerja dengan pakaian rapi yang sudah disiapkan. Sekarang bahkan untuk membeli sarapan saja ia harus berpikir 2 kali. Dan semua itu perlahan menghancurkan egonya. "Aku nggak nyangka hidup bakal jadi begini," gumam Raka pelan. Nina mencoba mendekat. "Kita pasti bisa bangkit lagi kok." Namun bukannya tenang, Raka justru langsung menatap Nina tajam. "Bangkit gimana?" Suasana kamar langsung menegang. "Kamu pikir hidup ini gampang?" "Saya cuma berusaha nenangin." "Nenangin?" potong Raka kasar. "Kalau bukan karena kamu, aku masih hidup nyaman sekarang." Nina langsung membeku mendengar ucapan itu. "Pak, jangan nyalahin saya terus." Raka tertawa kecil penuh emosi. "Terus aku harus nyalahin siapa?" Tatapan pria itu mulai dipenuhi penyesalan yang perlahan berubah menjadi kemarahan. Selama ini ia terlalu sibuk menikmati perhatian Nina,
sampai tidak sadar apa yang sedang ia hancurkan. Kini saat semuanya hilang, baru ia mulai mengingat bagaimana Kayla selalu memenuhi kebutuhan rumah tanpa banyak bicara. Makanan selalu tersedia, pakaian selalu rapi, rumah selalu nyaman. Dan yang paling menyakitkan untuk disadari, Kayla sebenarnya selalu memperlakukannya dengan baik. Namun semua itu baru terasa berharga setelah ia kehilangan semuanya. Raka berjalan mondar-mandir dengan frustrasi. Dulu aku tinggal nyaman, sekarang malah hidup begini. Nina mulai menangis kecil. Saya juga nggak mau semua ini terjadi. Tapi ini terjadi, bentak Raka keras. Suasana kamar langsung hening. Nina menunduk sambil menghapus air matanya sendiri. Sementara Raka berdiri dengan napas kasar menahan emosinya. Di dalam kepalanya, bayangan rumah mewah milik Kayla terus muncul tanpa henti. Ia mulai merindukan kenyamanan yang dulu selalu ada. Namun bersamaan dengan itu, rasa gengsinya masih terlalu besar untuk mengakui bahwa dirinya telah menghancurkan hidupnya sendiri. Dan sejak saat itu, penyesalan mulai tumbuh perlahan di hati Raka. Meski semuanya sudah terlambat, topeng Nina terbuka. Hari-hari di penginapan kecil itu semakin terasa berat. Uang mereka terus berkurang, sementara keadaan tidak juga membaik. Raka mulai mudah marah, dan Nina pun perlahan kehilangan sikap lembut yang selama ini selalu ia tunjukkan. Jika dulu Nina terlihat perhatian dan penurut di depan Raka, kini semuanya mulai berubah sedikit demi sedikit. Pagi itu suasana kamar terasa panas dan berantakan. Bungkus makanan instan menumpuk di meja kecil, pakaian berserakan di lantai, dan udara pengap membuat kepala Raka semakin sakit. Ia baru pulang setelah mencoba mencari tambahan pekerjaan sampingan, tetapi hasilnya nihil. Begitu masuk kamar, Raka langsung melihat Nina sibuk bermain ponsel sambil tertawa kecil melihat video di layar. "Kamu dari tadi cuma main HP?" tanya Raka kesal. Nina melirik sekilas lalu kembali fokus pada ponselnya. "Emang kenapa?" Jawaban itu membuat Raka mengernyit. Biasanya Nina selalu menyambutnya dengan suara lembut dan perhatian. Namun sekarang nada bicaranya mulai terdengar berbeda. "Aku capek di luar cari kerja, kamu malah santai." Nina langsung mendesah pelan. "Saya juga capek mikirin hidup kayak gini terus." Raka mulai merasa emosinya naik. "Kamu pikir aku nggak capek?" Nina akhirnya meletakkan ponselnya dengan wajah kesal. "Ya terus saya harus gimana? Semua juga udah terlanjur." Untuk pertama kalinya, Raka melihat sisi lain dari Nina yang selama ini tidak pernah terlihat saat masih tinggal di rumah Kayla. Perempuan itu tidak lagi terlihat manis dan lembut. Wajahnya kini lebih sering dipenuhi rasa malas dan kesal. Bahkan urusan makan dan kebersihan kamar pun mulai diabaikan. Padahal dulu Nina selalu terlihat rajin saat berada di rumah mewah Kayla. Raka mulai sadar. Mungkin selama ini Nina hanya bersikap baik karena hidup mereka nyaman. Malam harinya, mereka kembali bertengkar kecil karena uang. "Kita harus hemat," ucap Raka sambil menghitung sisa uang di dompet. Nina langsung menyahut cepat. "Saya butuh beli skincare sama baju." Raka menatapnya tidak percaya. "Kita aja hampir nggak punya uang. Terus saya harus kelihatan jelek terus?" Kalimat itu membuat Raka tertawa sinis penuh kecewa. "Jadi yang kamu pikirin cuma diri sendiri?" Nina langsung berdiri dengan wajah kesal. "Ya saya juga mau hidup enak." "Nah itu dia," bentak Raka. "Dari awal kamu memang cuma mau enaknya aja." Suasana kamar kembali panas.
Nina tidak lagi menangis atau berpura-pura lemah seperti dulu. Kini ia mulai berani melawan. Kalau hidup sama saya susah, kenapa dulu Bapak dekatin saya? Ucapan itu langsung membuat Raka terdiam. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bodoh. Semua perhatian kecil yang dulu diberikan Nina kini terasa palsu. Perempuan itu ternyata tidak peduli pada dirinya. Tidak peduli pada hubungan mereka. Yang Nina pedulikan hanyalah kenyamanan hidup. Dan saat kenyamanan itu hilang, topeng manisnya perlahan ikut terlepas. Malam itu Raka duduk diam di pinggir ranjang sambil menatap lantai kusam kamar penginapan. Sementara Nina kembali sibuk dengan ponselnya tanpa mempedulikan keadaan pria itu. Dan di saat itulah, Raka mulai sadar bahwa ia telah menghancurkan rumah tangganya demi seseorang yang bahkan tidak benar-benar peduli padanya. Kehidupan yang memburuk. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan berarti. Kehidupan Raka dan Nina justru semakin kacau. Uang yang tersisa kini hampir habis, sementara pekerjaan tetap belum juga didapatkan. Penginapan kecil tempat mereka tinggal mulai terasa semakin sempit dan menyiksa. Tagihan menumpuk, makan seadanya, dan pertengkaran terjadi hampir setiap hari. Pagi itu Raka duduk di lantai kamar sambil memandangi beberapa lembar uang terakhir di tangannya. Wajahnya terlihat kusut dan lelah. Tidak ada lagi penampilan rapi seperti dulu. Kini hidupnya benar-benar berantakan. Astaga, gumamnya frustrasi. Nina yang baru selesai mandi keluar sambil mengeringkan rambut. Kita masih bisa bayar kamar enggak? Pertanyaan itu langsung membuat kepala Raka terasa semakin panas. Kamu pikir aku nggak lagi mikirin itu? Saya cuma nanya. Nanya terus tiap hari. Bentakan Raka membuat suasana kembali tegang. Nina langsung duduk di ujung kasur dengan wajah kesal. Kalau emang nggak mampu, cari dong kerja yang jelas. Ucapan itu membuat Raka langsung berdiri. Aku udah cari. Tapi hasilnya mana? Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Raka menatap Nina tajam penuh emosi. Kalau kamu nggak banyak maunya, hidup kita nggak bakal seberat ini. Nina langsung membalas dengan nada tinggi. Jangan salahin saya terus. Saya juga korban keadaan. Korban. Raka tertawa sinis. Kamu menikmati semua waktu masih enak. Pertengkaran mereka semakin keras. Tak ada lagi perhatian atau kedekatan seperti dulu. Yang tersisa hanya saling menyalahkan. Karena saat hidup mulai sulit, cinta palsu mereka perlahan runtuh satu persatu. Hari itu mereka bahkan hanya makan mie instan berdua di kamar sempit itu. Raka memakannya sambil diam penuh pikiran. Sementara Nina terlihat kesal karena hidup yang dijalaninya jauh dari bayangan. Aku capek hidup kayak gini, keluh Nina pelan. Raka langsung menyahut dingin. Aku juga. Suasana kembali sunyi. Namun kesunyian itu bukan ketenangan, melainkan rasa frustrasi yang semakin besar. Malam harinya, pemilik penginapan datang menagih pembayaran kamar yang mulai terlambat beberapa hari. Kalau besok belum bayar, kalian harus keluar, ucap pria itu tegas. Setelah pintu tertutup, Nina langsung panik. Kita mau tinggal di mana? Raka mengacak rambutnya kasar sambil duduk lemas. Ia benar-benar mulai kehilangan arah. Dulu ia hidup nyaman tanpa pernah memikirkan tagihan atau tempat tinggal. Semua sudah tersedia begitu saja di rumah Kayla. Kini untuk bertahan hidup saja terasa sulit. Dan semakin berat hidupnya sekarang,
Semakin sering bayangan Kayla muncul di pikirannya. Ia mulai teringat bagaimana istrinya dulu selalu sabar mengurus rumah, menjaga semuanya tetap berjalan baik, bahkan saat dirinya bersikap dingin. Namun penyesalan itu kini tidak lagi berguna, karena semua sudah terlambat. Sementara di kamar penginapan yang sempit dan pengap itu, Raka akhirnya mulai merasakan bagaimana kerasnya hidup tanpa uang, tanpa kenyamanan, dan tanpa seseorang yang benar-benar tulus berada di sisinya. Kesadaran yang terlambat. Malam itu hujan turun deras di luar penginapan. Air menetes dari sela jendela tua yang sudah mulai rusak. Lampu kamar berkedip redup, membuat suasana terasa semakin muram. Raka duduk sendirian di lantai sambil bersandar lemas ke dinding. Sementara Nina tertidur di atas kasur tanpa mempedulikan keadaan sekitar. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu terjadi, Raka benar-benar merasa hidupnya kosong. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kenyamanan, dan tidak ada lagi seseorang yang benar-benar peduli padanya. Tatapannya kosong menatap lantai. Pikirannya kembali pada rumah besar yang dulu selalu ia anggap biasa saja. Rumah yang hangat. Rumah yang selalu bersih. Rumah tempat Kayla menunggunya pulang setiap malam. Perlahan kenangan demi kenangan mulai muncul di kepalanya. Kayla yang bangun pagi membuat sarapan. Kayla yang menyiapkan bajunya. Kayla yang tetap tersenyum meski sering diabaikan. Dan tiba-tiba dada Raka terasa sangat sesak. Ia baru sadar. Selama ini Kayla tidak pernah berhenti berusaha menjadi istri yang baik. Tetapi dirinya justru sibuk mencari kekurangan perempuan itu. Raka menundukkan kepala sambil mengusap wajahnya kasar. Aku bodoh, gumamnya lirih. Suara hujan terus terdengar di luar. Dan malam itu tidak ada lagi yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Ia mulai mengingat semua ucapan kasarnya pada Kayla. Semua tatapan dingin. Semua penghinaan yang pernah ia lakukan. Termasuk saat dirinya meludahi harga diri istrinya sendiri di dapur rumah mereka. Raka memejamkan mata kuat-kuat. Penyesalan itu akhirnya datang menghantam tanpa ampun. Dan yang paling menyakitkan, ia sadar semua itu terjadi hanya karena ego sesaat dan perhatian palsu yang membuatnya terlena. Nina yang dulu terlihat menarik, kini justru terasa asing baginya. Tidak ada ketulusan. Tidak ada kenyamanan. Yang ada hanya pertengkaran dan tuntutan hidup yang semakin berat. Sementara Kayla, perempuan itu sebenarnya sudah memberikan semuanya. Namun ia baru menyadari nilai Kayla setelah kehilangan dirinya sepenuhnya. Tak lama kemudian, Nina terbangun lalu melihat Raka duduk diam. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih tanpa menatap Nina. "Aku nyesel." Nina mengernyit. "Nyesi apa?" Raka tertawa kecil pahit. "Aku hancurin hidupku sendiri." Suasana kamar kembali hening. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka benar-benar mengakui dalam hatinya bahwa kehancuran rumah tangganya bukan karena Kayla terlalu marah, melainkan karena dirinya sendiri terlalu buta menghargai perempuan yang selama ini mencintainya dengan tulus. Kayla bangkit. Pagi itu cahaya matahari masuk melalui jendela besar rumah Kayla. Udara terasa tenang. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi suara pertengkaran yang memenuhi rumah itu seperti beberapa bulan sebelumnya. Rumah besar itu kini benar-benar hanya milik Kayla seorang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai berada di dalamnya. Kayla berdiri di depan cermin kamar sambil merapikan penampilannya. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding dulu.
Luka di hatinya memang belum sepenuhnya hilang. Namun ia tidak lagi membiarkan luka itu menghancurkan dirinya. Hari-hari setelah kepergian Raka menjadi masa yang berat. Ada malam-malam ketika ia menangis sendirian. Ada saat-saat ketika kenangan tentang rumah tangganya datang tanpa diminta. Tetapi perlahan, Kayla belajar menerima semuanya. Ia berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia berhenti mempertanyakan kekurangannya. Karena akhirnya ia sadar, pengkhianatan seseorang tidak pernah bisa dijadikan alasan untuk merendahkan harga diri sendiri. Pagi itu, Kayla berjalan menuju dapur sambil membuat kopi untuk dirinya sendiri. Dapur yang dulu penuh luka kini kembali terasa nyaman. Sunyi memang, tetapi sunyi yang menenangkan. Kayla memandangi ruangan itu beberapa detik lalu tersenyum tipis. Dulu ia selalu takut kehilangan rumah tangganya. Namun sekarang ia mengerti bahwa mempertahankan seseorang yang tidak menghargainya hanya akan menghancurkan dirinya perlahan. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang masih sangat ia kenal. Raka. Beberapa detik Kayla hanya menatap layar itu tanpa ekspresi. Isi pesannya singkat. Aku minta maaf. Kayla membaca kalimat itu perlahan. Dulu mungkin pesan seperti itu akan langsung membuat hatinya goyah. Tetapi tidak lagi sekarang. Karena rasa sakit yang pernah ia alami telah mengubah dirinya menjadi jauh lebih kuat. Tanpa ragu, Kayla menutup pesan itu lalu meletakkan ponselnya kembali di meja. Tidak ada air mata. Tidak ada keraguan. Semua sudah selesai. Hari itu Kayla pergi keluar rumah dengan langkah tenang. Ia mulai kembali fokus pada hidup dan pekerjaannya sendiri. Sedikit demi sedikit, ia membangun kembali hidup yang sempat hancur. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada Raka, tetapi untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang dulu melihatnya sebagai perempuan lemah kini mulai melihat perubahan besar dalam dirinya. Kayla tidak lagi hidup untuk mempertahankan cinta yang salah. Ia memilih mempertahankan martabatnya sendiri. Sore harinya, Kayla kembali duduk di balkon rumah sambil memandangi langit yang mulai berubah jingga. Angin berembus pelan membawa ketenangan yang dulu terasa hilang dari hidupnya. Dan untuk pertama kalinya setelah semua pengkhianatan itu, Kayla benar-benar merasa bebas. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Karena perempuan yang dulu menangis di dapur akibat dihina suaminya, kini telah bangkit menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Sementara masa lalu itu perlahan ia tinggalkan bersama semua luka yang pernah menghancurkan hatinya. Tamat.